Selamat pagi, teman-teman. Terima kasih sudah hadir dalam pagi hari ini. Kita mulai dengan rasa syukur yang berlimpah. Kita bersyukur untuk hari ini, hari baru, hidup baru. Kita rasakan rasa syukur di setiap bagian tubuh kita. Kita rasakan keseimbangan hormonal yang ada di seluruh tubuh kita. Kita bersyukur untuk orang-orang yang kita kasihi, yang membuat hidup kita lebih bermakna. Kita bersyukur untuk rumah yang kita tinggali, membuat kita menjadi aman. Kita bersyukur untuk makanan dan minuman yang selalu menghadirkan kesehatan, kebaikan, kekuatan, kelimpahan. Kita bersyukur untuk uang yang kita miliki hari ini. Kita bersyukur kita punya uang kontan, kita punya tabungan, kita punya perputaran keuangan. Kita bersyukur karena kita tidak stres hari ini. Kita mulai hidup hari ini dengan keseimbangan hormonal. Teman-teman, hari ini kita akan menambahkan kesadaran salah satu hormon yang sangat-sangat penting yang disebut sebagai hormon adrenal. Karena hormon adrenal ini dia bukan saja mengatur metabolisme, tapi juga dia mengatur keseimbangan emosional kita. Mungkin kita sering mendengar orang berkata, wah, olahraga itu memicu adrenalin. Atau suatu kejadian itu memacu adrenalin. Apa itu sebenarnya? Teman-teman, ada kelenjar yang disebut kelenjar adrenal. Itu sangat-sangat penting karena dia adalah kelenjar yang menghasilkan hormon untuk merespon stres, merespon bagaimana kita menjalankan fungsi otak reptilian kita, fight, flight, or freeze. Secara fisik, kelenjar ini berada di atas ginjal atau perut bagian atas.
dari banyak fungsinya, mendukung metabolisme, mendukung imun sistem kita akan fokus pada keseimbangan emosional. Ketika kita merasa takut, merasa stres, merasa hidup tidak nyaman, merasa ada ancaman, maka kelenjar adrenal itu dikendalikan oleh pituitary glands atau hipofisis yang memerintahkan adrenal untuk melepaskan hormon-hormon. Nah, jika penyampaian pesan itu terganggu, maka ada ketidakseimbangan hormonal. Banyak sekali hormon-hormon yang dihasilkan, tetapi cukup kita memfokuskan pada hormon yang mengendalikan respon tubuh terhadap stres. Ada dua macam stres, secara fisik dan secara emosional. Secara fisik itu ketika stres terjadi, ketika suatu peristiwa yang membuat kita tidak aman dan nyaman terjadi, maka reaksinya adalah jantung yang berdetak lebih cepat, peningkatan aliran darah, pelepasan kadar gula untuk dijadikan energi. Teman-teman, kita akan menyadari saja kehadiran kelenjar ini dalam hidup kita serta hormon adrenalin ini. Karena dengan menyadarinya kita bisa memerintahkan hipofisis untuk menenangkan diri kita dengan menyeimbangkan hormon ini. Teman-teman, kita akan bayangkan respons apa yang kita lakukan ketika kita merasa terancam, kita merasa takut. Biasanya kita hanya berfokus pada psikologis. Tapi teman-teman, kita hidup di sebuah struktur kimiawi. Dan kita harus benar-benar mengenal struktur kimia dalam hidup kita. Karena dengan mengenal struktur kimia, kita bisa menyembuhkan diri kita. Kita bisa menyeimbangkan proses hormon adrenalin di dalam diri kita. Ketakutan atau stres adalah reaksi kimia. Terganggunya proses instruksi dari hipofisis ke kelenjar-kelenjar termasuk kelenjar adrenal.
Kita akan bayangkan sebuah peristiwa yang selalu membuat kita stres. Peristiwa yang ada di luar diri kita, yang selalu membuat kita menjadi merasa tertekan. Ketika hal itu terjadi, kita bisa menyelesaikannya secara psikologis dengan mengolah emosi kita. Tetapi pengolahan emosi lebih lambat secara psikologis dibandingkan secara kimiawi. Kalau kita mengenal tubuh kita dengan sangat-sangat dekat, sangat-sangat dalam, kita bisa mengatasi stres dengan sadar hormonal, khususnya hormon adrenal. Kita akan berlatih pagi ini menyelesaikan masalah stres secara kimiawi. Apa peristiwa yang membuat kita stres? Kebanyakan stres itu terjadi di pikiran kita, di pola pikir. Tetapi kalau stres itu terus dipikirkan, diolah terus-menerus, dia akan berefek pada raga. Stres membuat ketidakseimbangan hormonal. Sehingga daripada mengontrol apa yang membuat kita stres, termasuk orang lain, kondisi ekonomi, kejadian di luar kita bisa mengaturnya secara hormonal. Kita tahu apa dan siapa yang membuat kita stres. Kemudian dengan kekuatan pikiran, kita perintahkan hipofisis untuk mengatur kelenjar adrenal. Maka hormon adrenal itu akan mengatasi reaksi tubuh atas stres. Entah itu jantung yang berdebar cepat, aliran darah yang mengalir tidak normal, nafas yang tidak alamiah. Kelenjar ini akan mengeluarkan hormon yang tepat sehingga tubuh kita akan kembali normal. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran bisa kita atasi dengan sadar hormon, khususnya hormon adrenal ini. Lalu sekarang kita bayangkan hal-hal yang membuat kita stres itu secara kimiawi mulai normal kembali. Artinya
fungsi hormon ini berjalan dengan alamiah. Kita terus sadar menginstruksikan kepada hipofisis kita, pusat informasi hormonal di tubuh kita, untuk terus menginstruksikan keseimbangan kimia. Kita visualisasikan dari atas kedua ginjal kita, kelenjar ini mulai menghasilkan hormon-hormon yang disebar dan membuat kita lebih tenang. Lebih seimbang. Dia bukan di pikiran kita atau di emosi kita, tetapi dia di proses kimiawi tubuh kita. Kita akan hening untuk masuk pada sadar kimia ini, khususnya untuk hormon adrenal ini. Ya, kita terus fokus ke ginjal kita, lalu kita bayangkan hormon ini bekerja untuk menyeimbangkan semua bagian-bagian kita mengatasi stres.
teman-teman. Tapi seperti segala sesuatu di alam raya ini, di alam dalam diri kita juga ada keseimbangan dalam hormon adrenal ini. Hal positif. Hormon ini juga menggugah kegairahan kita, yang membuat kita menjadi exciting, membuat kita bisa berani melakukan hal-hal yang kadang-kadang dianggap membahayakan. Ketika kita melakukan hal-hal yang dalam tanda petik berbahaya, tetapi membuat kita menjadi bahagia, merasa tertantang, merasa gembira, hormon ini juga memberikan peranannya yang penting. Karena kita bayangkan sesuatu yang sangat membahagiakan kita. Sesuatu yang membuat kita bersemangat, tertantang, entah itu secara fisik dalam hal olahraga, kegiatan-kegiatan raga, tapi juga secara emosional, membuat kita merasa bergairah, dan juga secara seksual, kita mengalami orgasme, kita mengalami sesuatu yang membuat kita hidup. Itu menunjukkan hormon kita bekerja. Hormon kita bekerja untuk memberikan kegairahan hidup kita. Maka penting sekali juga mengenal sisi positif dari hormon ini. Kita bayangkan kita melakukan sesuatu yang sangat menggairahkan, teman-teman. Kita bayangkan kita berani, kita penuh cinta, kita menghadapi hidup dengan sebuah keyakinan, kepercayaan diri. Kita merasa kita berada di puncak kehidupan dan kita bisa menaklukkan apapun itu tanpa gentar. Hal-hal ini juga dipicu oleh hormon adrenal. Orang mengatakan adrenalin kita sedang naik. Itu sesuatu yang menggairahkan, teman-teman. Teman-teman bayangkan ya, secara kimiawi, dari kelenjar adrenalin keluar hormon-hormon yang membuat kita hidup, merasa sel-sel kulit kita, sel-sel darah kita, syaraf kita hidup bergairah. Kita tiba-tiba punya suatu keberanian menghadapi tantangan apapun itu. Pada saat itu juga jantung berdetak cepat, aliran darah mengalir dengan cepat. Kita merasakan suatu kegairahan. Pada saat kita mengalami orgasme alamiah yang penuh dan utuh, itu adalah pembelajaran yang paling bagus, teman-teman. Karena secara kimiawi tubuh kita bereaksi terhadap impuls-impuls syaraf dalam hubungan tersebut, dalam hubungan intim. Dan ketika saatnya reaksi kimia kita, reaksi syaraf kita mereda, kita kembali ke posisi normal, hormonal adrenal kita.
itu mengajarkan bahwa kita tidak bisa selalu bergairah, kita tidak bisa selalu menginginkan orgasme panjang selama-lamanya. Enggak. Dia sesaat, dia melepas hormon kimia, membuat kita merasa bergairah, lalu harus dilepaskan, sehingga kita normal kembali. Demikian juga dengan stres kita. Kita rasakan stres itu, tidak boleh ada stres yang berkepanjangan. Kita biarkan sistem hormonal adrenal kita berjalan dengan normal, memicu stres, memberitahukan kepada kita bahwa badan merasa stres, lalu setelah itu kita lepaskan, kita seimbangkan diri kita dengan sadar hormonal, sadar kimia, khususnya dari kelenjar-kelenjar adrenal ini. Mari kita berlatih hari ini, kita membayangkan sesuatu yang sangat membahagiakan akan terjadi. Kita bayangkan sesuatu yang menggairahkan akan terjadi, teman-teman. Maka akan mendapatkan rezeki, maka akan bertemu dengan seseorang, maka akan mempelajari hidup yang berbeda. Bayangkan sesuatu yang menggairahkan sehingga seluruh tubuh kita rasanya sekarang bergairah. Sel-sel kulit kita, sel-sel tubuh kita rasanya sekarang benar-benar merasa naik ke frekuensi yang lebih tinggi. Vibrasi kita bagus banget untuk merasakannya. Kita bahagia banget. Kita bayangkan sesuatu akan terjadi dan itu membuat kita sukses, bahagia, damai. Kita rasakan reaksi kimia yang ada di tubuh kita. Lalu kita sandingkan dengan reaksi emosional yang kita rasakan di emosi kita. Jika teman-teman bisa merasakan kegairahan secara fisik saat ini, itu menunjukkan bahwa kita mempunyai kemampuan untuk mengatur sistem hormonal dengan menginstruksikan ke hipofisis untuk melakukan fungsinya dengan baik. Kita rasakan di saat adrenal kita terasa tinggi, terasa bahagia. Jantung kita lebih berdetak cepat. Visualisasi ini teman-teman, itu akan sangat-sangat bagus jika teman-teman ingin melakukan law of manifestation. Sebelum ngelom, pakai reaksi kimia fisik ini untuk membuat tubuh dalam apa yang disebut adrenalin lagi tinggi. Baru ngelom. Ciptakan, visualisasikan saat ini ketika si kegairahan itu dirasakan secara kimiawi.
Lalu apa yang kita lomkan, kita lepaskan ke semesta, biarkan biarkan kimiawi di semesta di luar sana mengatur semuanya untuk menciptakan, menghadirkan lom kita. Kita kembali ke diri kita, dan seperti orgasme dalam hubungan intim, nggak bisa selamanya. Kita harus kembali ke posisi sadar kimia yang kembali pada posisi tenang. Caranya adalah kita bernafas, kita menenangkan reaksi kimia dalam tubuh kita. Lepas lewat hidung, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas, kita bernafas secara normal, kita rasakan reaksi kimia sudah mulai normal kembali. Kelenjar adrenal kita kembali berfungsi secara seimbang. Kegairahan tubuh kita mulai menormal kembali. Oke teman-teman, Baba masih merasakan detak jantung nih. Ternyata kita bisa mengatur tubuh kita secara kimia, teman-teman. Ya, itu yang harus dilakukan oleh kita, sadar kimia, sadar hormonal, dan teknik ini bisa dipakai pada saat kita stres berat atau pada saat kita dalam posisi gairah yang berlebihan, yang tinggi. Ya, kita lakukan ini, kita merasakan kegairahan. Tarian antara saat adrenalin rendah dan adrenalin tinggi. Oke teman-teman, kita bernafas untuk kembali pada kekinian. Tarik nafas. Lepas. Suaranya berbunyi. Tarik nafas. Lepasannya suaranya berbunyi ya, supaya kembali ke kekinian. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Dalam hitungan 3 kita kembali ke kekinian. 1, 2, dan 3. Oke teman-teman. Terima kasih. Bapak jadi bergairah banget sekarang. Semoga teman-teman juga bergairah ya. Iya, terima kasih Baba. Sama-sama. Terima kasih. Elis, selamat menjalankan hari ini dengan baik. Teman-teman yang lain juga. Mbak Dwi ya, semua Mbak Hesti, Mbak Murni. Ya, semoga hari ini hari yang indah buat semua. Saya nggak bisa nyebut satu-satu, tapi I love you all. Rahayu. Terima kasih Sampai Baba. besok. Bye-bye. Bye-bye. Ayo. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih. Teman-teman.